adalah data nilai UTS 10 mahasiswa Sistem Informasi Manajemen kelas F1 181. Dari keseluruhan data ini selanjutnya kita hitung jumlah angka dengan rumus sum. Rumus sum sama dengan blok kolom protes tersebut sehingga menghasilkan angka 68. Selanjutnya menghitung nilai rata-rata dengan rumus sama dengan average dari kolom protes tersebut sehingga menghasilkan angka 6,8. Setelah itu, hitung nilai minimal dengan memblok kolom protes sampai dengan kolom N4 sampai baris bawah atau H14 sehingga menghasilkan angka 5. Lanjut menghitung angka maksimal dengan rumus sama dengan max dan memblok kolom protes sampai dengan kolom N4 sampai baris bawah atau H14 sehingga menghasilkan angka 9. Terakhir yaitu hitung banyaknya data dengan rumus sama dengan count dan blok kolom protes sampai dengan kolom N4 sampai baris bawah atau H14 sehingga menghasilkan angka 10. Kita melanjutkan ke kolom selanjutnya, yaitu kolom rata-rata, di mana kalau kita menghitung rata-rata itu atau average dengan cara sama dengan average. Untuk kolom rata-rata pertama kita carinya average D5 sampai H5, maka akan muncul hasil rata-ratanya 7,4. Untuk mempermudah kita melakukan perhitungan, kita hanya tinggal tarik aja di kolom I5 sampai ke kolom I10, maka nanti secara otomatis akan menghitung berapa nilai rata-rata dari setiap mahasiswa. Kita lanjutkan ke kolom nilai akhir. Di sini kita akan mencari nilai akhir dengan cara D5 tambah 2 dikali E1 plus F2 plus G5 plus H5 ditambah I5 dibagi 10, di mana untuk kolom pretestnya ditambahin poin 2 sehingga data yang akan kita olah menghasilkan nilai seperti berikut. Untuk nilai J5 itu 7,4, sama seperti yang tadi. Jika ingin bekerja cepat maka tinggal tarik di 7,4 sampai di J14. Nah, di sini kan ada 3 nilai nih, nilai merah 6,8, 6,4 sama 6,6. Di mana di sini kita akan menandain dengan warna merah jika nilai yang diperoleh itu di bawah 70. Untuk nilai di bawah 70 itu akan otomatis berwarna merah, dan di atas 70 atau sama dengan 70 ke atas dia akan otomatis berwarna hitam. Dengan cara kita blok semua nilai akhir, kemudian kita ambil conditional formatting. Di conditional formatting ini nanti ada highlight cell rule, di mana kita akan memasukkan nilai berapa yang akan merah dan nilai berapa yang akan hitam. Kemudian kita akan memasukkan warna. Nah, di sini kita akan masukkan warna merah dan akan diklik OK, kemudian akan muncul hasilnya seperti itu. Kita lanjut ke kolom keterangan. Di kolom keterangan ini kita memakai fungsi if, di mana untuk keterangan pertama itu kita masukkan keterangannya jika if J5 lebih besar atau sama dengan 7 maka tercapai, dan sebaliknya jika J5 itu di bawah 7 maka tidak akan tercapai. Nah, di sini ada contohnya. Untuk 7,4 tercapai dan 6,8 tidak tercapai, 6,4 tidak tercapai, dan 6,6 tidak tercapai. Nah, begitulah untuk keterangan dari average, nilai akhir, dan fungsi if. Terima kasih. Jelaskan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu sendiri sama dengan VLOOKUP, buka kurung sel acuan, tabel acuan,
kolom dan indeks tutup kurung. Untuk rumus NIS itu sendiri sama dengan VLOOKUP buka kurung untuk sel acuannya berada di A4, tabel acuannya berada di tabel 1, kolomnya di kolom 2, indeksnya 0. Sama halnya mencari nama, VLOOKUP buka kurung, sel acuannya tetap di A4, tabel acuan tetap di tabel 1, kolomnya berada di kolom 3, indeksnya berada di 0. Jadi, A4 adalah sel yang menjadi kunci karena mempunyai nilai sama dengan tabel pokok. Tabel 1 adalah nama tabel pokok. 2 adalah nomor kolom pada tabel pokok atau kolom NIS yang isinya akan dirujuk atau diisikan ke tabel yang baru. Berikut saya akan menjelaskan mengenai fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP merupakan fungsi bantuan referensi juga. Fungsi HLOOKUP dipakai untuk menghasilkan nilai pada tabel secara horizontal. Contoh seperti pada gambar berikut, ini adalah tabel induk di mana tabel ini yang akan kita isi mengenai rumus-rumus HLOOKUP untuk mencari nama ekskul dan biaya ekskul. Dan untuk ini adalah contoh untuk mencari nama dan biaya ekskul dengan rumus sama dengan HLOOKUP buka kurung D11.2 kodes titik 2.2.20 tutup kurung. Ini adalah bagaimana cara kita mencari kode ekskul dengan cara memblok kolom D pada kode ekskul dan mengetik kode ekskul agar keluar otomatis sesuai dengan kode ekskulnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Berikut cara untuk membuat pivot table, yaitu pilih menu Insert, lalu klik Pivot Table. Setelah muncul menu Pivot Table, klik atau centang field tempat lahir sehingga muncul pada bagian row di drop zone. Lalu klik, tahan dan geser field nama ekskul pada kotak kolom label. Kemudian klik, tahan dan geser field biaya ekskul pada kotak value. Lalu dihasilkan pivot table sebagai berikut. Baik, sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.